Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jogja Jelang Siang, dan sesaat lagi kita akan membahas sesuatu yang barangkali kurang menarik di anak muda, tapi ini sedang digenjot oleh pemerintah karena kita memiliki sumber daya alam yang kaya. Selengkapnya dalam Bincang Jelang Siang berikut ini. Ya, kita akan membahas mengenai Tani Mase atau pertanian masuk sekolah bersama Bapak Barida Juang Mulia, SP, selaku penyuluh pertanian Kota Yogyakarta. Dan Pak Barida sudah bergabung bersama kami di sini membawa salah satu bibit tanaman begitu, dan juga ada foto-foto hama, karena tadi kita sempat ngobrol, hama ini ada yang musuh petani, ada yang sahabat petani begitu ya Pak ya. Nah, sebelum jauh membahas mengenai tanaman apa ini, barangkali juga menjadi tebak-tebakan siswa di sekolah ya, ini kira-kira daun apa, apalagi kalau pas wujudnya masih benih, ini juga mungkin hampir sama dengan tanaman yang lain begitu ya Pak ya. Apa yang kemudian latar belakang dari Tani Mase atau pertanian masuk sekolah ini dilakukan, Pak? Ya, selamat siang Mas Hendri. Ya. Jadi Tani Mase ini adalah salah satu program dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yang sudah berjalan di tahun kedua ini, Mas. Okay. Jadi Tani Mase itu adalah kepanjangan dari pertanian masuk sekolah. Nah, ini dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ingin menumbuhkan minat generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Jadi mengingat kelompok tani yang ada di Kota Yogyakarta ada sekitar 300-an kelompok tani. Okay. Dan rata-rata juga anggota kelompok taninya sudah usianya menjelang tidak produktif atau menjelang lanjut usia. Jadi senior sekali ya. Ya, sudah sangat senior sekali. Makanya dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta ingin menumbuhkan minat generasi muda supaya mereka cinta pertanian dari sejak dini, gitu, Mas. Baik, berarti betul memang dunia pertanian memang tidak begitu menarik minat dari anak muda begitu ya. Apa yang kemudian nanti ketika sudah tahun kedua berjalan ini yang Bapak dan tim tawarkan kepada siswa begitu kan? Siswa itu anak muda akan tertarik ketika ya kalau aku masuk ke situ aku dapat apa gitu kan? Misalnya ada sesuatu hal yang memang membuat mereka tidak berpikir bahwa atau berparadigma bahwa dunia pertanian adalah dunia yang berurusan dengan hal yang kotor begitu. Bagaimana Bapak menjelaskan ke anak muda? Betul. Satu kata kunci yang saya pegang. Jadi setiap manusia yang hidup di dunia pasti butuh pangan. Oke. Ya kan? Tidak bisa kita hidup sehari pun tanpa pangan. Nah, padahal yang menghasilkan pangan adalah para petani. Bagaimana nasibnya kalau para petani kita tidak ada yang meneruskan? Jadi kita ingin meregenerasi petani yang ada sekarang supaya nanti mereka yang muda-muda ini menjadi penerus petani-petani yang penuh inovasi, petani-petani yang keren, yang modern ya, dibanding dengan petani yang konvensional yang mungkin sudah kolot. Nah, ini mungkin kita ingin mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadi petani. Karena petani itu mengasihkan, tidak melulu yang mencembungkan, tidak, tapi dengan teknologi yang ada, pertanian bisa menjadi lebih keren, lebih mengasihkan bagi generasi muda. Ya. Sejauh ini respon yang kemudian Bapak tangkap dari edukasi ke anak muda bagaimana, Pak? Ya, dari Tani Mase kemarin kita kan tujuannya penyuluhan ya. Penyuluhan itu adalah merubah PSK. P itu pengetahuan, S itu sikap, K itu keterampilan. Ya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak mampu menjadi mampu. Jadi ketika anak-anak kemarin kita di sekolah dasar ya Mas ya. Jadi anak-anak yang semulanya mereka tidak tahu ini tanaman sayuran apa, mereka menjadi tahu. Kemudian mereka yang sebelumnya tidak tahu cara menanam, diajari di Tani Mase akhirnya bisa menanam. Itu. Jadi tingkatan sekolah mulai dari SD hingga? Iya, kemarin khususnya di sekolah dasar Mas. Di kelas sekolah dasar. Iya, baru di sekolah dasar. Di kelas 3, 4, 5, 6 tergantung dari pihak sekolah yang menyediakan untuk pesertanya. Ya. Salah satunya adalah tanaman ini. Betul ini sekali. Iya. Benih yang digunakan untuk sampel pembelajaran. Iya, jadi kemarin dalam kegiatan Tani Mase kita tidak hanya teori, tapi kita juga menggunakan alat peraga, Mas. Contohnya ini. Jadi kita menggunakan alat peraga
bibit tanaman sayuran. Oke. Nah, ini kira-kira bibit tanaman sayuran apa, Mas Hendri? Ini cabai. Oke, betul sekali. Sudah ada bocoran. Sudah hari-harinya ya. Iya. Nah, ini saya sempat salah tadi. Iya, ini saya bibit sempat salah. sayuran apa, Mas Hendri tadi? Ini ternyata jawabannya betul adalah tomat. Tomat, Saya menjawab betul. hal yang lain tadi. Nah, kemarin kita ajarkan anak-anak ini bibit tanaman apa, anak-anak. Nah, gitu. Oke. Rata-rata menjawab apa, Pak? Mereka paham? Mereka kadang ada yang masih salah menjawab. Oke. Jadi ketika sudah diajari, sudah dibetulkan, mereka sudah paham. Selain jenis sayuran, kita juga ajari. Ini bagiannya batang, ini daun, Oke. bagian akar. Kemudian setelah itu kita juga ajari praktek juga, Mas. Tidak hanya teori dan alat peraga, tapi juga praktek menanam. Jadi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta menyediakan bibit satu rak itu isi sekitar 360 bibit sayuran, dan itu isinya juga macam-macam. Oke. Satu krat itu ya? Oke. Ada bibit cabai, bibit tomat, bibit terong, bibit sawi. Terus itu kita tanam di sekolah, ditambah dengan bantuan dari dinas juga ada polybag sama media tanam 20 sak. Nah, kemudian untuk membetulkan jawaban yang salah dari anak SD yang mungkin masih banyak yang polos, ini bagaimana Bapak menjelaskan? Ini tanamannya berbeda dengan yang lain, apalagi untuk anak seusia SD mungkin belum terlalu detail untuk membedakan. Ini kan kalau orang umum hampir sama nih, apalagi kalau bentuk benih gitu ya Pak ya. Iya. Bagaimana? Kalau anak SD itu biasanya mereka menyimaknya sepenuh hati ya. Beda dengan orang dewasa mungkin sambil lalu sambil mikir apa gitu ya. Kalau anak-anak Malah sudah fokus ya? ya, konsentrasi. Jadi ketika mereka fokus dengan apa yang kami sampaikan, ini bibit, contohnya ini bibit tanaman tomat, nanti mereka pasti akan mengingat, oh itu tomat dengan bentuk daunnya seperti ya ini. Tetap ada Ya, perbedaan. ada perbedaan juga antara cabai dengan tomat, tetap berbeda. Dengan terong juga nanti berbeda bentuk fisiknya gitu. Baik, dengan adanya program ini yang Tani Mase yang sudah dijalankan 2 tahun ini, bagaimana kemudian hasil evaluasi yang didapat, Pak? Hasil evaluasinya mungkin kami belum jangka panjang ya Mas ya. Baru tahap kita pengenalan ke anak-anak untuk mengenali jenis-jenis tanaman sayuran, budidayanya, juga mengenali hama dan musuh alami. Jadi ya sebenarnya saya membawa alat peraga juga Mas. Jadi biasanya anak-anak itu akan lebih memperhatikan ketika ada visual. Ya. Ada visual. Kalau hanya audio, hanya ceramah satu arah, biasanya mereka akan cepat bosan. Nah di sini kami membawa alat peraga. Ya, ini kira-kira gambar apa Mas Hendri? Termasuk salah satu hama tanaman apa nih? Padi ya? Padi. Pak? Tanaman padi. Ya, jadi ini adalah namanya hama walang sangit. Walang sangit. Ya, hama dari tanaman padi. Jadi tidak semua serangga itu adalah hama, Mas. Ada serangga yang merugikan, itu ada juga hama yang serangga yang menguntungkan. Kalau walang sangit tadi? Termasuk hama. Hama yang merugikan. Merugikan. Jadi, dikatakan hama bila jumlahnya itu melebihi ambang batas dan memberikan dampak ekonomi. Dan akhirnya petani akan mengalami kerugian. Atau tidak bisa panen. Itu disebut dengan hama. Ambang batas persenannya berapa Pak dari jumlah luasan lahan? Paling sebesar 50%. 50%. Ya, kalau lebih dari 50% itu sudah termasuk harus dikendalikan. Kalau hanya baru di bawah 50% mungkin kita kita pantau dulu. Jangan sampai meledak jumlah populasinya. Iya. Ini termasuk hama walang sangit. Kemudian ada juga yang tadi saya katakan menguntungkan. Nah, di sini kadang orang salah, ini termasuk binatang apa? Yang namanya termasuk menguntungkan ya? Jangan tanya saya, Pak. Ini saya merefleksikan lagi Tani Mase ya. Ini termasuk jenis belalang sih, cuma belalang tempur. Belalang sembah. Belalang sembah ya Mas ya. Belalang sembah, Atau walang katung. Bedanya ini yang termasuk yang menguntungkan. Ya, kalau ini menguntungkan. Dikatakan menguntungkan kenapa? Karena dia makan belalang yang lebih kecil dan makan hama yang lain, serangga-serangga kecil dia makan. Tapi jadi dia tidak makan menyerang daun. Tanaman budidaya, tidak menyerang padi. Tidak makan daun, tapi dia makan belalang yang lebih kecil. Dia menyerang serangga-serangga yang lebih kecil. Serangga lebih kecil. Betul. Ini contohnya ada kumbang yang ini berbahaya bagi petani. Itu. Jadi biar kita tidak salah ya, pemirsa, supaya nanti ke depan kadang orang tidak tahu semua jenis serangga ditangkap, dibasmi, dibinasakan, tidak. Tapi kita harus jaga mereka yang termasuk dalam musuh alami atau sahabat petani. Sahabat petani. Terus ada lagi
yang mungkin Contohnya ini sekali ini hama-hama yang ini juga termasuk. ini burung hantu termasuk hama yang Ini bukan hama, ini musuh alami atau musuh sahabat ya? petani. Oh. Nah, ini posisinya dia sedang mencengkeram tikus ya Mas ya. Jadi dia malah membasmi hama tikus. Makanya ya. tidak heran ketika di satu areal pertanian ada justru ini digunakan untuk membasmi tikus dengan dibuatkan rumah-rumah khusus di Betul, tengah-tengah. rumah burung hantu. Oke, Itu di Alba. Jogja masih ada Pak yang menggunakan ini untuk membasmi tikus. Kalau untuk di kota Jogja sendiri tidak ada Mas, karena lahan sawah sudah Lahannya semakin sudah menipis, berubah. sudah berkurang, sudah beralih fungsi di luar pertanian. Padahal ini sebenarnya sangat bagus untuk pengendalian hama tikus ketika hamparan sawahnya luas ya. Kalau hanya sedikit mungkin kita tidak menggunakan burung hantu gitu. Oke, luar biasa. Iya. Nah, di kota Yogyakarta itu kan memiliki karakteristik yang berbeda Pak dengan wilayah lain di mana Kabupaten. juga kabupaten lain. Iya. Apalagi tadi kita sempat membahas lahan di kota itu sudah banyak beralih fungsi. Apakah kemudian ini juga menjadi salah satu kajian yang diedukasi kepada anak-anak bahwa ke depan pertanian di kota barangkali akan berbeda dengan kabupaten lain? Betul, iya Mas. Jadi dengan tantangan yang ada di kota Yogyakarta, ini bukan menjadi hambatan kita untuk terus bertani. Jadi kita harus bisa berpikir cerdas kreatif, kita bisa menanam di pekarangan, kita bisa menanam di lorong-lorong sayur, kita bisa menanam di halaman-halaman yang sempit, bisa dengan hidroponik, bisa dengan sistem vertikultur, bisa dengan berbagai macam model, ya Mas. Tidak harus konvensional seperti yang di lahan sawah. Oke, tapi mayoritas ke masyarakat yang tinggal di perkotaan, apakah Bapak sudah melihat gerakan masif dari anggota masyarakat di kota ini menanam sendiri di rumah, entah menanam sayuran, entah tanaman obat di pekarangan yang terbatas, tetapi mereka tetap berbudidaya begitu? Iya, sudah kami lihat di kota Yogyakarta. Jadi di kota Yogyakarta ini ada 13 penyuluh pertanian, Mas. Oke. Mereka membina tadi 300 kelompok tani di kota. Jadi mereka terus menggencarkan menggunakan lahan sempit untuk budidaya tanaman. Bisa tanaman sayuran, bisa tanaman toga atau obat keluarga, bisa tanaman hias. Jadi sesuai karakter mereka masing-masing, tidak harus dengan tanaman sayuran. Jadi kira-kira yang bisa menghasilkan monggo bisa dibudidayakan. Baik Pak, obrolannya sangat menarik, tapi kita harus jeda sejenak. Kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jogja Jelang Siang. Babak 32 besar FIFA World Cup 2026. Brazil melawan Jepang live di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Stacks of papers black with lies. Stacks of papers black with lies. Promises burn under dirty skies. They talk, but never walk. Rotten throne, rotten crown, building chaos, killing us down. Rotten throne, rotten crown, won't be silenced, won't back down. Saya Calonto mengajak semua, ayo saksikan Konfirmasi, komedi dan informasi hanya di TVRI Yogyakarta Official. Salam lembar. Ya,
kita masih membahas mengenai tani mase atau pertanian masuk sekolah bersama Bapak Barida Juwang Mulia SP selaku penyuluh pertanian Kota Yogyakarta dan juga Perhiptani DIY, begitu ya Pak ya. Baik Pak, tadi kita sudah banyak membahas mengenai bagaimana upaya tani mase ini dikenalkan ke sekolah-sekolah, utamanya anak SD. Ini Bapak juga membawa dokumentasi, kira-kira nanti bisa dijelaskan juga kurikulumnya sekali datang itu apa yang dilakukan terlebih dahulu begitu. Moga Pak, ini ada beberapa foto-foto. Iya, baik Mas Hendri. Ini saya tunjukkan beberapa foto dokumentasi kegiatan tani mase yang sudah berjalan dari tahun 2025. Oke. Ini yang pertama adalah yang di atas gambar ketika kami tani mase di SD Ngiwangan. Ya, ini jadi anak-anak kelas 4, 5, 6 kita ajak ke lapangan, mereka duduk di lapangan dan ini mereka pasti sudah membawa tas dari dinas juga ya. Jadi dalam tas ini ada makan gratis buat anak-anak. Oke. Dan juga nanti mereka diajari ya untuk sampai menanam. Oke. Nah, ketika mereka sudah siap di lapangan, nanti di awal mereka setelah presensi ada sambutan dari Dinas Pertanian dan Pangan, dari Dinas Pendidikan dan Olahraga, dari kepala sekolah yang bersangkutan, dan juga dari Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Nah, nanti ketika setelah selesai sambutan, mereka akan masuk dalam teori di sini. Nah, teorinya dengan institut dari teman-teman penyuluh Kota Yogyakarta ya ini Mas ini. Gambar yang di atas. Ini kita sudah masuk ke kelas teori. Ini kemudian yang di bawah ini ada penyerahan bahan percontohan. Ya, yang tadi saya sampaikan dari Dinas Pertanian menyampaikan bibit. Jadi bentuknya sudah bibit ya. Jadi kadang ada yang keliru antara benih dan bibit. Dan bibit sudah benih ya. Ya. Kalau benih masih berupa biji, kalau bibit sudah berupa tanaman kecil seperti ini. Ini dari Dinas Pertanian menyerahkan 1 rak bibit dan juga polybag, juga media tanam. Disaksikan dengan siswa sekolah dan juga dari sekolah foto bersama sebagai SPJ ini Mas. Kemudian yang ketiga, nah ini mengajari dengan alat peraga tadi, dengan bibit tanaman. Ya, ini oleh penyuluh Kota Jogja. Ini dengan bibit sayuran supaya nanti anak-anak lebih paham. Jadi dengan alat peraga bibit sayuran. Nah, di samping dengan bibit sayuran, kita juga dengan alat peraga tadi yang dengan gambar. Supaya anak-anak lebih memperhatikan dengan visual. Jadi kami mencetak gambar hama dan sahabat petani tadi supaya anak-anak bisa membedakan. Dan kadang anak-anak juga keliru ya. Semua serangga mereka tangkap dan buat mainan. Jadi dengan setelah ini harapannya anak-anak lebih hati-hati dengan serangga yang ada di sekitar mereka. Edukasinya sangat meluas ya. Iya. Setelah teori, kemudian kita ke lapangan, kita praktek menanam. Nah, ini anak-anak sedang memegang polybag ya. Polybag kita ajari bagaimana menyiapkan dulu dari polybag, kita buka polybagnya, kemudian kita masukkan media tanam. Ini ada yang polybag dan juga ada yang pot. Ini pot milik sekolah ya. Jadi kebetulan pas di sekolah pot tanaman juga pas kosong, nggak ada tanaman, jadi sekalian diisi dengan bibit sayuran dari dinas. Ketika sudah diisi media tanam, nanti kemudian bibit dimasukkan ke dalam polybag. Jadi ini posisi anak-anak sudah megang bibit, bibitnya dimasukkan dalam polybag, dan ini sudah mulai dimasukkan dalam polybag. Nah, setelah menanam, apakah kemudian diberikan edukasi ke anak-anak SD bahwa edukasi ini tidak berhenti sampai ketika menanam, tetapi tanaman itu kan juga harus dirawat dan diperhatikan, disiram. Apakah itu juga termasuk dalam salah satu bagian ini, Pak? Iya, betul sekali Mas Hendri. Jadi selesai menanam, tugas anak-anak tidak selesai sampai di situ. Jadi kami mengingatkan supaya mereka merawat masing-masing tanaman yang mereka tanam. Dirawat dengan cara disiram tiap hari. Ketika mereka sekolah, kan ini tanaman ditinggal di sekolah ya Mas. Jadi harapannya mereka bisa merawat sambil mereka sekolah gitu. Selain disiram juga dipupuk, dan nanti harapannya bisa sampai tumbuh besar tanamannya dan bisa panen. Gitu. Dengan didampingi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Untuk beberapa tanaman itu kan sifatnya harus ada apa Pak, lanjarannya ya. Betul. Apakah kemudian juga pihak sekolah akan berkoordinasi dengan seperti ini ketika sudah cukup tinggi nanti bisa diberikan lanjaran kita? Iya, harapan kami setelah kegiatan tani mase ini juga ada tindak lanjut dengan pihak sekolah, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut, sampai sebatas
dalam satu hari kegiatan tani mase gitu. Oke, ini dalam satu kali pertemuan ini dibahas semua hingga tuntas atau ada sesinya Pak? Sesi awal misalnya di dalam satu sekolah satu perkenalan dulu, teori, kemudian di sesi berikutnya beberapa hari kemudian baru praktek di lapangan atau semua dalam satu waktu? Ya, semua fase kegiatan tadi dilakukan dalam satu hari Mas Hendri. Oke, Iya, oke. dari pagi sekitar jam setengah 8 sampai selesai jam sekitar 10.30 sampai jam 11. Jadi selesai dalam satu hari, nanti hari berikutnya kita sudah pindah lokasi di sekolah dasar yang lain. Oke, untuk 2 tahun program ini dilakukan, berarti sudah hampir semua SD di Kota Yogyakarta sudah dikenalkan dengan tani mase ini. Harapan kami, iya semua sekolah dasar, Oke, tapi oke. mengingat anggaran yang terbatas ya Oh, Mas ya. iya, Jadi di tahun baik. 2025 kami bisa menyasar di 8 sekolah dasar. 8 Tapi sekolah berhubung di dasar. tahun 2026 ini masih ada rasionalisasi. Kami baru saja kemarin kami melaksanakan tani mase di tanggal 15, 17, 18 Juni baru saja selesai di 4 lokasi. Dan nanti di tahun 2027 program kami juga 4 sekolah dasar. 4 sekolah dasar. Dan semoga tidak ada efisiensi lagi ya Mas ya. Betul. Baik Pak, ini kan sasarannya memang untuk SD terlebih dahulu atau ada tingkatan SMP tetapi programnya berbeda atau seperti Iya. apa? Jadi kalau yang tani mase ini menyasar ke sekolah dasar, kalau yang di sekolah menengah pertama atau SMP itu kita ada kegiatan lain Mas, namanya Patriot. Patriot. Jadi di sini anak-anak SMP kita ajari dengan pertanian yang lebih spesifik. Contohnya kemarin sudah kami laksanakan di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Kami adakan pelatihan budidaya sayuran dengan sistem hidroponik. Hidroponik. Jadi kami mengundang narasumber yang sudah praktisi di bidangnya hidroponik. Kita minta tolong mereka untuk mengajari anak-anak SMP supaya paham mengenai hidroponik, paham sistem hidroponik dari nol sampai merawat tadi. Gitu. Kalau tujuan ke SMP ini lebih ke apa? Apakah mereka juga diharapkan juga akan mempraktekkan di rumah? Karena kalau SD itu kan tahap perkenalan nih, Iya, perkenalan masih dengan dasar-dasar ya. dasar-dasar. Nah, Iya. kalau SMP targetnya tentu saja berbeda ya. Iya. Apa Pak? Karena SMP ini kan menuju ke dewasa, ke Dewasa. SMA ya. Jadi harapannya mereka akan lebih mengena, akan punya greget dari pertanian sejak mereka SMP. Jadi nanti harapannya ketika contohnya hidroponik tadi, mereka akan praktek di rumah. Ya, jadi kan ada tindak lanjutnya mereka untuk bisa praktek di rumah. Gitu. Baik, untuk kemudian instalasi dari hidroponik ini kan juga butuh modal yang lumayan begitu ya Pak ya. Apalagi kalau hidroponik kalau nggak salah itu harus dilakukan di dalam rumah teduh begitu ya. Jadi Iya. dengan paparan sinar matahari yang tidak langsung begitu ya Pak ya. Nah, apakah itu juga menjadi tantangan atau peluang karena bisa dari dua sisi tersebut, karena kalau peluang tentu saja untuk memanfaatkan instalasi tidak harus dari modal yang besar, bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar gitu. Bagaimana Pak? Iya, untuk hidroponik sendiri kita bisa menggunakan unit atau instalasi yang sederhana dulu Mas. Oke. Tidak perlu pakai kubung dulu, nanti mungkin bertahap ya. Bertahap. Kalau nanti sudah ada modal, bisa lebih bagus dengan namanya tadi rumah kubung tadi, dengan peneduh, dengan plastik UV gitu, atau dengan fiber itu biasanya, atau dengan paranet. Oke. Itu. Jadi kita ajari dulu dengan instalasi yang sederhana. Nanti mereka belajar dulu, kalau sudah bisa menguasai, baru mungkin nanti mereka akan meningkat tingkatannya, akan lebih di atas sederhana lagi ya, lebih kompleks lagi. Tapi dengan hasil yang didapat dari hidroponik tentu akan lebih menggiurkan Mas. Hasilnya akan lebih banyak dibanding dengan sistem konvensional. Apa yang kemudian keunggulan dari sistem hidroponik yang barangkali banyak pemirsa ini belum tahu, Pak? Ya, dengan sistem hidroponik ini kita bisa memantau, kita bisa lebih bersih hasil panennya, tidak tersentuh tanah, dan kita bisa kontrol untuk nutrisinya. Gitu. Oke. Ya, dan hasilnya pun bisa kita hitung lebih rinci, gitu. Dan hasilnya juga bisa lebih fresh, lebih bagus dibandingkan dengan tangan di tanah. Baik, Pak, upaya regenerasi dan menarik minat generasi muda untuk kemudian masuk ikut terjun dalam dunia pertanian sudah dilakukan di tingkat SD, pengenalan dasar dan SMP dengan target yang berbeda. Apa yang masih kemudian menjadi kendala dari dinas dalam upaya menarik banyak minat kaum muda ini, Pak? Ya, yang menjadi tantangan dari dinas tentunya kita bersaing dengan bidang kehidupan yang lain, Mas. Karena kita harus bisa menawarkan hasil yang lebih menggiurkan dari bidang pertanian. Kadang ya anak-anak muda sekarang lebih
cenderung menjadi konten kreator atau yang di luar pertanian. Nah, itu juga jadi tantangan bagi kami, supaya kami bisa menggait mereka, anak-anak muda ini itu bisa menjadi penerus-penerus petani masa mendatang itu. Apalagi sebetulnya dengan teknologi pertanian yang sudah maju begitu. Jadi untuk ibaratnya saja untuk membuat irigasi semua sudah bisa dilakukan lewat gadget barangkali ya. Artinya teknologi yang maju bisa diterapkan di dunia pertanian dan itu merupakan satu hal yang bisa disambi katakanlah begitu ya Pak ya. Jadi bisa menjadi seorang content creator dan di samping itu juga memiliki lahan pertanian begitu ya. Apakah itu juga kemudian salah satu iming-iming yang dilakukan dan sebetulnya penasaran saya adalah bagaimana kaum muda yang sudah diedukasi itu merespon hal itu Pak? Apakah juga mereka sudah kemudian sadar, oh iya ya, begitu, atau bagaimana? Iya, tentunya dari Dinas Pertanian tidak jalan sendiri, Mas. Kami menggandeng namanya petani milenial. Oke, ya. Itu petani yang dengan kriteria usia di bawah 40 tahun, mereka masuk ke dalam kategori petani milenial. Dan di kota Yogyakarta, tadi sudah ada yang hidroponik, ada yang budidaya anggrek juga, ada yang budidaya tanaman hias aglonema. Jadi mereka masih muda-muda dan mereka tentunya bisa mengiming-imingi anak-anak muda yang lain dengan hasil yang sudah mereka dapat. Gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Barida Juang Mulia SP, Koordinator BPP dan juga Perhiptani Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bergabung. Mudah-mudahan makin banyak kaum muda yang juga masuk kembali tertarik ke dunia pertanian. Terima kasih, selamat pagi Pak. Dan saudara, dengan berakhirnya dialog bincang jelang siang tadi, maka berakhir pula Jogja Jelang Siang edisi hari ini. Jangan lupa saksikan dan ikuti terus siaran langsung Piala Dunia hanya di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. TVRI, Rumah Sepak Bola Dunia untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.